Halo teman-teman Banten. Ya, jadi di sini dengan saya Iswatu Nisa Solihati dari jurusan Pendidikan Nonformal Untirta dan di sini sekarang saya sedang berada di Gedung Juang 45. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa ternyata di sekitaran alun-alun terdapat gedung sejarah yang menyimpan banyak potret-potret terkait sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, di sini saya terdapat teman diskusi yang akan menjadi narasumber topik pembahasan kita pada hari ini. Mau tahu kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Halo semuanya teman-teman, dan sekarang kita sudah bergabung dengan teman narasumber kita yang akan menjadikan teman diskusi di topik pembicaraan pada hari ini terkait Gedung Juang yang ada di Serang ini. Dan di sebelah kanan saya terdapat Visi dan Arika selaku teman diskusi kami. Dan langsung saja ke pembicaraan selanjutnya. Mau nanya nih Kak Visi terkait Gedung Juang yang sekarang kita tempatin saat ini. Memang sebelum dijadikannya tempat sejarah seperti saat ini, Gedung Juang ini digunakan sebagai gedung apa ya? Iya Kak Iswa, jadi awalnya ini Gedung Juang ini dibangun sekitar abad ke-20, tepatnya pada tahun 1910 pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah, awalnya ini Gedung Juang ini digunakan sebagai gedung administrasi pemerintahan Kerisdenan Serang. Nah, namun saat ini Gedung Juang ini digunakan sebagai tempat bersejarah Museum Bersejarah Indonesia. Nah, dengan arsitektur yang khas dengan kolonial, dengan jendela dan pilar yang besar. Itu sih Kakak Iswa. Oke, jadi tadi ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh teman diskusi kita Visi yang menjelaskan bahwa sebelumnya terbentuknya saat ini gedung sejarah Gedung Juang 45 ini. Dan selanjutnya yaitu ke teman diskusi kita selanjutnya ke Arika. Tadi itu kan yang sudah dijelaskan Kak Visi ya sebelum terbentuknya Gedung Juang saat ini, kalau boleh tahu memangnya peran gedung ini pada saat penjajahan Jepang itu seperti apa? Ya, jadi pada waktu Jepang datang di tahun 1942 ini, tempat ini tuh pernah dialihfungsikan sebagai markas militer. Nah, tapi pada tahun 1945 waktu proklamasi, nah gedungnya itu menjadi tempat markas Laskar Pemuda dan juga tokoh agama untuk merancang namanya kayak perlawanan terhadap Belanda. Itu Kaisar. Oke, cukup ya. Oke, jadi tadi terkait teman-teman sebelum terbentuknya Gedung Juang dan peran Gedung Juang di saat penjajahan Jepang. Dan selanjutnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita akan berganti teman diskusi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berlanjut ke teman diskusi kita selanjutnya. Nah, mau nanya nih, kan sebagaimana yang kita tahu ya, kalau tentang sejarah Banten itu kan pasti nggak jauh-jauh dari tokoh besar kita Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan gedung ini? Iya, tentu ada, karena Sultan Ageng Tirtayasa ini kan simbol perlawanan khususnya di daerah Banten atau Serang ya, perlawanan terhadap penjajah. Nah, beliau itu bukan hanya pejuang secara fisik tapi juga pemimpin secara spiritual. Kemudian semangat religius dan kepemimpinan berbasis pondok pesantren dan ekonomi kerakyatan itu kemudian diwariskan ke generasi berikutnya hingga sekarang. Dan Gedung Juang ini menjadi tempat lahirnya semangat yang sama. Contohnya itu seperti perlawanan dari rakyat biasa yang digerakkan oleh nilai religius, kemudian spirit solidaritas dan nasionalisme. Seperti itu. Sudah cukup ya? Iya, nah selanjutnya yaitu tentang Gedung Juang ini. Kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya Gedung Juang ini fungsinya sudah berubah atau masih sama dengan yang sebelumnya? Ya, kalau untuk fungsi sebenarnya masih sama dari dulu sebagai museum perjuangan dan juga pusat edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai apa sih sejarah-sejarah yang udah pernah dilalui gitu. Jadi di Gedung Juang ini juga untuk
bisa untuk perpustakaan membaca, dan juga ada tari-tari sanggar yang disediakan di sini. Cukup. Oke, jadi tadi teman-teman pertanyaan yang terkait gedung juang hari ini dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir nih untuk teman diskusi kita di hari ini, yaitu Yuda. Gimana menurut Yuda sendiri untuk harapan gedung juang 45 ini? Ya baik, kalau untuk gedung juang sendiri ini kan salah satu warisan ya yang tak ternilai gitu, yang dimana kita juga harus menjaga budaya-budaya leluhur kita untuk menjaga kelestarian dari gedung ini sendiri gitu. Saya harapkan anak-anak bangsa pun bisa menjaga itu gitu, dan terus mencoba untuk mencari tahu dan bagaimana menjaga nilai-nilai budaya tersebut. Cukup sih dari saya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, dari awal teman diskusi kita yang terkait awal mula gedung juang ini, nilai-nilai perjuangannya, dan hingga harapan gedung juang 45 ini. Dan baik, mungkin cukup dari saya, Iswatun Nisa Solihati. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.